Alia tahu persis kapan harus tersenyum. Di kelas, saat guru bertanya, senyumnya muncul lebih dulu, sebelum tangannya terangkat. Di antara mantemonia, ia tertawa di waktu yang tepat, dengan nada yang tepat, dan ekspresi yang tidak pernah terlalu berlebihan. Alia tuh enak ya, kata seseorang suatu hari. Tenang, nggak ribet. Alia hanya mengangguk. Ia tidak pernah bilang kalau kata tenang itu sebenarnya berarti. Tidak pernah banner-banner didengar. Kelas 11 IPA 2 selalu ramai. Tapi, Alia sering merasa seperti duduk di dalam akuarium. Semua suara terdengar samar. Semua wajah bergerak, tapi seolah ada kaca tebal yang memisahkannya dari dunia. Lai, nanti pulang bareng kan? Tanya Rani, sahabatnya. Iya, jawab Alia otomatis. Padahal, ia tahu, ia akan pulang sendirian lagi. Bukan karena tidak punya teman, tapi karena ia selalu merasa lebih ringan saat tidak harus menjadi apapun. Di toilet sekolah, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya, lama. Tidak jelek, tidak istimewa. Rambut hitamnya diikat rapi. Seragamnya bersih, matanya terlihat baik-baik saja. Harusnya aku bersyukur, gumamnya pelan. Tapi, entah kenapa, pantulan di cermin itu terasa seperti orang asing yang terlalu sopan. Alia menyentuh permukaan. Kaca, dingin, seperti sesuatu yang belum pernah benar-benar hidup. Sore itu, hujan turun tanpa peringatan. Alia berjalan sendirian. Tasnya menutupi kepala. Langkahnya cepat menyusuri jalan yang basah. Ponselnya mati. Jalanan terasa asing. Ini bukan jalan pulang, bisiknya. Di antara bangunan tua dan lampu jalan yang redup, ia melihat sebuah toko kecil. Catnya pudar, jendelanya berdebu. Toko buku dan barang antik. Lampunya menyala samar. Tanpa tahu kenapa, Alia membuka pintunya. Bel kecil berdenting. Di dalam, udara terasa hangat. Bau kertas tua dan kayu lembab memenuhi ruangan. Rak-rak tinggi berdiri seperti penjaga waktu. Permisi, panggil Alia pelan. Tidak ada jawaban. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah cermin tinggi berdiri di sudut ruangan. Bingkainya perak, ukirannya rumit, seolah dibuat dengan kesabaran yang menyakitkan. Alia mendekat, dan saat ia menatap pantulannya, pantulan itu tersenyum lebih dulu. Alia terkejut dan mundur satu langkah. Itu, barusan, pantulan itu kembali normal, sama seperti wajah Alia yang terkejut. Aku capek, gumamnya, pasti halusinasi. Namun, jantungnya berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang dianggap sepele. Dari balik rak buku, terdengar suara langkah. Kamu juga lihat kan? Alia menoleh. Seorang cowok berdiri di sana. Jaket hitam, rambut sedikit berantakan, dan mata yang menatapnya seolah Alia adalah rahasia yang lama ia tunggu. Apa? Tanya Alia gugup. Cowok itu melirik ke arah cermin, lalu kembali menatap Alia. Cermin itu, katanya pelan. Dia nggak pernah bohong, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Alia, seseorang melihatnya bukan sebagai gadis yang baik-baik saja.